Di tengah gempuran brand-brand China, Xpander ini menyumbang hampir 50% penjualan Mitsubishi, sehingga Mitsubishi jadi urutan nomor 4 terlaris se-Indonesia. Ada fenomena unik teman-teman, 2024 itu teman-teman tahu ya, brand mobil kan banyak banget yang baru gitu kan, terutama brand China. Tapi penjualan memang agak drop karena memang kondisi ekonomi ya. Dan uniknya Mitsubishi dengan brandnya atau lini tipenya kan nggak banyak ya, dia mampu urutan nomor 4, itu oke banget. Dan Xpander ini menyumbang hampir 50% ya, atau sekitar 32.000. Nanti saya bakal bahas nih ya, kenapa mobil yang sering dibilang overpriced lah dan segala macam gitu, fiturnya mungkin kurang, nggak ada adas-adas, kenapa masih banyak banget teman-teman yang mempertimbangkan gitu. Nah, nanti saya bakal rangkum sekitar 6 alasan kenapa mobil ini cukup laris manis ya. Dan thank you juga buat Mitsubishi Sun Motor Cibubur yang sudah dikasih pinjam mobilnya. Teman-teman nanti kalau misalkan mau nanya harga langsung sama Mbak Sisil aja ya. Looks dari tampak depan kayak gini, dan kuncinya remote-nya juga sederhana banget, cuman ada tombol lock, unlock, udah kayak gini doang, dapat 2, sudah smart entry semua. Ada kunci manual juga, dan teman-teman lihat nggak? Kalau udah biasa sering ke pameran mobil, ini hampir mirip dengan mobil konsepnya. Sangat futuristik, yang baru Xpander Ultimate cuman dapat tambahan around view monitor. Tapi lagi-lagi ya, desain itu paling utama gitu. Desain itu utama dulu ini. Lampunya ini aja belum ada DRL, tapi kayak lampu proyektor LED, fog lampnya juga masih halogen biasa. Jadi desainnya itu sangat-sangat futuristik, meskipun fitur safety sense-nya aja nggak ada gitu loh. Tapi teman-teman lihat nih, banyak tarikan-tarikan garis, velgnya dibikin machining, ringnya 17. Bahkan kalau teman-teman ngeh, yang cakram tuh cuma depan doang, belakang tuh masih belum. Terus kayak kacanya dibikin full sampai belakang kayak gini. Terus tampak belakang juga, saya tuh suka aja gitu loh. Kalau malam ya, lampunya T-shape gitu ya, LED, itu cakep gitu loh. Bahkan memang kalau sekilas, memang saking mungkin ngedengerin permintaan teman-teman gitu kali ya. Teman-teman pengen mobil yang lebih SUV, akhirnya dibikinlah Xpander Cross, dimana basicnya dari sini gitu loh. Tapi kalau saya naikin sendiri sebenarnya nggak terlalu beda. Paling suspensinya rada keras, dan yang bedain sama Xpander Cross itu adalah dia sudah dilengkapi dengan active yaw control. Lain pada itu adalah kayak fitur aksesoris kayak gitu aja. Tapi kalau kalian pengen cari yang clean, bisa cari yang di sini. Jadi dari tampak depan, samping, belakang, mobil ini cukup bikin patah leher gitu loh ya kan. Bahkan kalau ada mobil-mobil yang baru lahir gitu kan, orang suka ngomong, wah mirip sama Xpander. Bahkan kalau beberapa orang suka nonton review Toyota, aku tuh suka komen, thank you Xpander. Akhirnya Toyota jadi kayak gini-gini, sampai segitunya gitu loh. Teman-teman boleh dong sharing kenapa kalian lebih pilih Xpander dibandingin yang lain. Bahkan kalau kita ngomongin sama kayak Stargazer, fiturnya ini kalah loh. Halo Bapak Ibu, perkenalkan nama aku Sisil, Sales Marketing Sunstar Prima Motor Cibubur. Mobil di samping Sisil ini ada Xpander Cross, DP mulai dari 15 jutaan aja atau angsuran di 5 jutaan aja. Mobil yang kita review ini Xpander Ultimate, DP mulai 10 jutaan aja atau angsuran di 3 jutaan aja. Ada juga promo DP minim mulai dari 15%, bunga 0% dan payment di 50-50. Sisil juga menerima dengan tuker tambah merek apapun dengan harga yang terbaik. Jadi Bapak atau Ibu yang ingin servis atau test drive bisa hubungi Sisil di 0812 9696 6813 atau datang langsung ke Sunstar Prima Motor Cibubur. Bisa langsung kontak ke Sisil ya. Dadah, terima kasih. Yang kedua tentunya adalah kabinnya tuh lapang dan luas dengan panjang sekitar 4595, wheelbase sekitar 2775. Kalian pada saat duduk di sini itu saya tuh merasa lega loh, merasa lega. Apalagi kayak mobil gue kan ras ya. Abis naik ras, naik ini langsung berasa lega banget. Terus kalau kita ngomongin pilar A memang agak cukup gede, tapi Mitsubishi pintar. Spionnya itu udah agak dimundurin kayak gini. Tapi sekarang lagi yang Ultimate itu ada pilihannya, ada option. Kalau kalian nggak suka warna beige-nya, kalian bisa pilih warna hitam kayak gini. Cuman agak uniknya dia memang rada nggak konsisten nih. Ini warnanya tuh agak-agak coklat. Terus di sininya warnanya tuh agak-agak hitam.
Artinya kalau misalkan kalian mau tampilannya rapi, kalau misalkan ganti jok, itu menurut gue jangan dibikin hitam, tapi samain kayak gini. Jadi biar makin oke sih kayak gitu. Dan ini pasti kalau kalian nggak suka dengan yang jok kulit, ini juga pilihan yang tepat. Karena kalau jok kulit kadang-kadang suka bikin kayak gerah kayak gitu loh. Dan semakin aman dan nyaman, karena semakin nyaman berkendara sudah dilengkapi dengan apa? Kayak misalkan cruise controlnya sudah ada, bahkan kalau kita ngomongin Avanza Veloz itu aja belum ada, tilt teleskopik, terus sudah electric auto hold, tata letak untuk cup holder juga sudah ada, bahkan sudah dilengkapi dengan wireless charger. Mumpung lagi hujan, dengerin ya. Speakernya gue taruh sini, ini sudah sambung dengan Apple CarPlay. Oke, dia juga ada tombol mute. Kalau kalian mau mute, tinggal pencet mode, pencet dan tahan. Jadi kalau kita ngomongin fitur, udah cukup fungsional. Kayak misalkan sudah nampi dengan Apple CarPlay, Android Auto, meskipun pakai kabel. Terus teman-teman kalau misalkan mau lihat shortcut untuk around view monitornya, ada sih around view monitor, meskipun nggak sebagus kayak mobil-mobil China, ya tapi dia ada, ya kan. Kalian bisa lihat tampilannya tuh. Kayak ngeliat dari tampak atas kayak gini. Sayang doang sih agak kurang bagus. Mitsubishi, ayo kita tunggu. Semoga kalian ada improve. Terus AC sebenarnya cukup lengkap nih. Jadi semboyan atas bawah, ya kan. Kayak mobil gua aja nggak ada guys. Meskipun dia AC belum otomatis dan belum ada defogger depan. Tapi defogger belakang dia ada gitu loh. Padahal sebenarnya gue pribadi, gue butuh untuk defogger depan. Cuman kalau aku baca-baca itu tanya-tanya, katanya di Indonesia belum terlalu butuh. Masa iya sih? Kalau gue bilang sih butuh. Terus juga sudah dilengkapi dengan wireless charger gitu loh. Dia juga sudah dilengkapi juga tempat cup holder juga cukup banyak. Jadi patut dipertimbangkan untuk mobil keluarga juga. Mobil keluarga itu gitu ya. Kayak power outletnya ada banyak, baris kedua, ketiga kayak gitu. Itu jadi cukup banyak dipertimbangkan. Ya kalau kita ngomongin baris kedua dan ketiga menurut gue cukup lega kalau dibandingin sama misalkan sama mobilku. Terus aku pernah compare sama XL7 juga. Sebenarnya bukan lawan XL7 sih, dia lawan R3. Tapi kayak lebih menarik kalau dilawanin sama XL7. Ini berasa lega. Ini tuh berasa kayak nyetir Innova tuh saking lebaynya gue komen ya. Dan ya itu tadi catatan-catatan udah gue kasih kan. Jadi biar gue nggak dibilang bagus-bagusin doang. Jadi beberapa catatan kayak misalkan ya kenapa mobilnya ini cukup agak mahal kan 300 ke atas, tapi kenapa kameranya belum dilengkapi yang bagus, kenapa belum dikasih kayak fitur safety sense. Tapi ketika gue ngomongin overpriced, ada beberapa teman-teman yang bilang nggak overpriced kok mas gitu loh. Mereka merasa cukup gitu loh. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman kayak denger bahkan nanti Xpander bakal keluar yang hybrid dan segala macam, itu yang bakal kita nanti. Saya nggak tahu nanti bakal di Gias 2025 nanti bakal ada gebrakan kayak gimana sih. Ya tapi so far so good, mobil ini cukup rame, bayangin ya. Termasuk urutan nomor 3 dari urutan MPV itu udah oke banget. Alasan selanjutnya nilai jual kembali yang cukup bagus. Jadi sebenarnya itu dipengaruhi sama apa sih? Dipengaruhi dari harga mobil barunya yang harganya tuh nggak terlalu diskonnya ancur-ancuran juga. Itu pengaruh banget teman-teman. Kalau misalkan teman-teman misalkan aku sering banget ngalamin ya, kayak misalkan jual brand apa gitu, brand apa. Pada saat mau jual kaget, loh kok murah banget. Tahu nggak kenapa murah banget? Karena mobil barunya diskonnya gede-gedean, ancur-ancuran. Makanya kalau kita ngomongin Xpander, aku udah sering ya main ke beberapa showroom itu memang rata-rata diskonnya memang nggak gede. Karena itu strateginya Mitsubishi memang seperti itu ya. Jadi hampir sama merata. Sehingga akibatnya harga jual baliknya juga itu terkendali ibaratnya kayak gitu.
Dan alasan yang terakhir, popularitasnya di showroom-showroom mobil second itu cukup baik sehingga orang pede gitu loh. Kalau misalkan orang Indonesia tuh ya baru beli mobil aja sudah mikirin harga jual baliknya gimana dan segala macam gitu loh. Jadi ibarat gini loh teman-teman ya, kalau popularitas di mobil secondnya itu banyak dan segala macam, orang juga cukup pede untuk beli mobil barunya gitu loh. Teman-teman setuju nggak? Kalau saya pribadi sebenarnya gini lah, hukum ekonomi ya. Misalkan gini, kalau ada yang komen, wah kok harganya ini ya mahal ya, kok diskonnya kecil dan segala macam gitu ya. Balik lagi hukum ekonomi. Kalau mobil itu dijual dengan harga segitu aja masih cukup laris manis, ngapain harus ditambah-tambahin diskonnya atau di-upgrade lagi gitu. Bahkan kalau kita singgung misalkan mobilku Ras deh, Ras katakanlah ya, mobilnya kan gitu-gitu aja ya teman-teman ya. Kenapa masih laris manis? Karena dengan kondisi kayak gitu aja juga masih laris manis. Sama halnya dengan si Xpander ini tadi. Dia ngejagainnya tuh kayaknya cukup oke banget sih gitu. Salut lah ya. Terlepas dari kelemahan dan kekurangan, dan mungkin tadi saya lupa mention, salah satu yang bikin nyaman adalah dia metiknya CVT. Dirasa kenapa? Karena jalan di Indonesia sudah semakin halus. CVT kelemahannya memang sering dianggap nggak kuat nanjak, tapi beberapa kali saya sudah sempat tes juga nyaman-nyamannya tergantung driver kan. Tapi akibatnya efek positifnya adalah dia bikin nyaman berkendara dan irit BBM gitu loh. Teman-teman boleh banget sharing di kolom komentar yang sudah pakai Xpander ini, alasan belinya kenapa, terus kayak sempat compare sama mobil apa gitu. Mbak Sisil, kasih alasan kenapa harus ambil Xpander dibandingin brand-brand lainnya. Yang pertama ganteng, kabinnya luas, sama nyaman. Udah itu aja? Betul. Ya, seperti yang tadi saya review teman-teman ya. Jadi mobil ini ganteng, meskipun ganteng itu subjektif. Emang banyak yang bilang ganteng, Mbak? Banyak banget, customer aku juga banyak bilang ganteng. Oke, jadi memang dia dibandingin sama mobil konsepnya nggak beda jauh ya. Meskipun ya teman-teman kalau kita ngomongin fitur ADAS dan segala macam memang dia belum ada. Tapi percuma kalau misalkan banyak yang canggih-canggih tapi kalau desain orang nggak suka, orang malas beli ya. Betul. Jadi sampai ada yang lebih komen senyaman Innova. Emang ada Mbak kayak gitu? Ada, customer aku juga ngomong kayak gitu. Ya, balik lagi pesan saya cuma satu buat Bapak Ibu yang lagi cari mobil. Langkah pertama tuh harus apa nih Mbak? Test drive. Ibu atau Bapak yang ingin melakukan test drive bisa hubungin Sisil ya. Nomornya di 0812 9696 6813 atau bisa langsung datang ke showroom Sisil di Sunstar Prima Motor Cibubur. Alamatnya di Jalan Alternatif Cibubur, kilometer 6, patokannya di samping perumahan Legenda Wisata. Yes, jadi menarik kenapa Xpander ini urutannya itu nomor 3 di top MPV. Keren kan? Sehingga kalau top model itu urutan nomor 7 dibandingin tipe-tipe yang lain, yang menarik kan? Sehingga menyumbang hampir 50% penjualan di tahun 2024. Terima kasih sudah menonton. Next pengen dibuatin video apa tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram kami juga biar semangat konten ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.